Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama. Rama? Oke, Mas Rama. Ya. Masya Allah. Pertanyaan saya tadi mengenai yang doa tidak dijabah jika makanan yang haram. Betul. Saya ini mewakili teman-teman yang bekerja di perusahaan yang riba, yang masih bercampur riba. Contohnya kerja di lembaga keuangan, bank dan sebagainya. Nah, apakah dengan itu doa saya tidak akan dijabah? Yang kedua, saya pernah berdoa tapi kok dijabah kalau misalnya tadi, jadi agak kontradiktif pernyataannya. Bagus nih. Oke. Gitu, Ustaz. Boleh nambah lagi nggak pertanyaan Ustaz? Sementara cukup, mungkin kita kasih waktu ke teman-teman yang lain. Terima kasih barakallahu fiik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang bagus sekali. Ustadz, tadi dibilang di antara penghalang doa adalah makanan yang haram. Saya kerja di tempat yang di situ ada ribanya. Terus kok doa saya diijabah? Jangan-jangan penghasilan saya halal. Disitulah musibahnya, Pak. Ketika Allah mengijabah doa, sementara ia terus berbuat dosa, apa namanya itu? Dikhawatirkannya itu bukan karena Allah sayang kepada dia. Ya. Yang kita khawatirkan itu kalau Allah memberikan nikmat kepada kita gara-gara maksiat kita. Ini yang kita takutkan, Mbak. Iya. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Segera istighfar kepada Allah. Kalau ternyata Allah mengijabah doa kita hanya karena kita berbuat maksiat kepada Allah. Jangan tertipu. Jangan sampai Allah memberikan nikmat kepada kita gara-gara dosa kita, ya akhi. Jangan tertipu. Segera istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Rasulullah sabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, fa innamahu istidraj." Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia minta dalam dari kehidupan dunia ini, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, itu hakikatnya istidraj, diulur oleh Allah. Waduh, Mas, jangan nangis ya Mas ya. Saya ingin memberikan motivasi sama antum. Pertama, yakinlah bahwa selama kita hidup, rezeki kita tidak akan pernah habis. Saya banyak punya teman-teman yang memberanikan diri keluar daripada bank-bank yang konvensional dan ribawi. Fatwa para ulama dari MUI dan yang lainnya pun sudah jelas. Keluar. Memang di awal-awal berat. Karena selama ini setiap bulannya dia punya gaji enak, fasilitas enak, ketika keluar, waduh, tidak mendapatkan yang banyak yang diharapkan. Tapi orang ini Masya Allah tidak berputus asa, Pak. Tidak berputus asa. Dia berusaha dan berusaha dan berusaha, dan alhamdulillah dia punya istri yang mendukung. Istrinya berkata kepada suaminya, "Mas, gak apa-apa deh per bulan 1 juta, asal halal. Daripada 50 juta gak halal." Ini teman saya ini sudah GM di bank tersebut. General Manager. Tahu sendiri di bank kalau GM bagaimana besarnya dan bagaimana fasilitasnya. Dia keluar tanpa pesangon lagi. Keluar aja. Ajib. Saya bilang ke dia, "Bapak lebih baik dari saya. Wallahi Bapak lebih baik dari saya. Bapak sangat berani dan tawakal Bapak kuat kepada Allah." Dia katakan, "Ustadz, di awal-awal berat sekali Ustadz. Karena saya tiap bulan biasa dengan kemewahan, dengan uang serba ada dan yang lainnya. Akhirnya saya coba berusaha cari. Alhamdulillah sampai hari ini ternyata usahanya tambah meningkat, tambah baik, tambah bagus. Gak apa-apalah sedikit asal halal," kata dia.
Sekitar tahun yang lalu ada seorang ibu menelepon ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh saya cerita? Silakan Bu. Ustaz, saya ini tadinya kerja di sebuah bank di Belanda. 10 tahun saya kerja di Belanda Ustaz. Lalu saya diminta untuk dipindahkan ke Indonesia. Saya pun dipindahkan dan saya diberikan jabatan paling tinggi di Indonesia untuk bank tersebut. Suatu ketika saya duduk di majlis taklim dan mendengar kajian tentang riba. Tadinya saya sih nggak peduli aja. Tapi kemudian ketika dia membawakan firman Allah, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak lakukan itu maka umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Hati saya langsung luluh Ustaz. Saya mau perang sama Allah dan Rasulnya nggak kuat saya. Akhirnya besoknya saya langsung berhenti. Padahal Ustadz, gaji saya itu luar biasa, besar sekali. Apa yang terjadi Ustadz? Suami saya marah-marah, menceraikan saya. Anak-anak saya pun meninggalkan saya. Saya sekarang seorang diri Ustadz. Iya. Terus gimana Ibu? Penghasilan Ibu? Ya Alhamdulillah, kebetulan saya punya teman-teman di New York sana, di Belanda dan di Inggris. Saya hubungi mereka. Barangkali mereka bisa memberikan pekerjaan kepada saya. Selama ini saya cuma bisa bantu, bisa jual beli lewat internet saja. Karena tubuh saya sebelah lumpuh. Masya Allah. Tapi tawakalnya kepada Allah ini yang Masya Allah loh. Saya bilang ibu lebih baik dari saya. Luar biasa. Jempol 4 Ibu kata saya. Masya Allah, mereka ternyata sudah pada posisi yang tinggi Pak, di dalam jabatan gitu. Tapi karena takutnya kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah, ini yang tidak kita miliki, yang saya pun tidak mungkin. Ya saya berkata kepada dia, mungkin kalau saya seperti kamu, saya nggak mungkin bisa seperti kamu. Tapi apakah rezeki mereka habis? Hah? Enggak. Apakah mereka kemudian tidak diberikan oleh Allah rezeki? Tidak. Masih diberikan rezeki sampai detik ini, alhamdulillah. Cuma masalahnya kita perlu untuk memperbesar ketakwaan kita kepada Allah dan menambah keyakinan kita tentang firman-Nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar untuk dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kita butuh kepada keyakinan terhadap ayat ini, Pak. Kalau kita betul yakin 100% dengan ayat ini, insyaallah. Iya, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Insya Allah. Allahu a'lam. Saya cuma pintar ngomong aja Pak. Saya ini cuma pintar ngomong. Masya Allah. Mungkin Bapak yang lebih bisa mengaplikasikannya dari saya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Iya. Jazakallahu khair.